Dari mana sumber anggaran pendapatan negara? Anggaran pendapatan dan belanja negara disingkat APBN merupakan potret pergerakan neraca negara Indonesia pada suatu waktu tertentu. APBN terbagi dalam dua sisi utama, sisi anggaran pendapatan dan sisi belanja negara. Jika pertanyaannya adalah dari mana sumber anggaran pendapatan negara, berarti kita mendefinisi atau membatasi bahasan pada sisi anggaran pendapatan saja. Kita telah belajar bersama bahwa anggaran pendapatan merupakan seluruh penerimaan negara pada suatu periode tertentu. Misalnya penerimaan negara selama tahun 2019. Batasan definisi ini sesuai dengan judul, yakni, dari mana sumber anggaran pendapatan negara. Jadi kita fokus di situ saja ya. Pada waktu yang akan datang kita pasti akan membahas sisi lain dari APBN Indonesia, yaitu anggaran belanja negara. Hal membahas pendapatan negara dibuat oleh kami karena ada beberapa pertanyaan dan pernyataan subscriber pintar dan setia yang menurut hemat kami akan terjawab dengan bahasan ini. Nah, kita lanjut ya. Pendapatan negara secara umum menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia disingkat DEP-KURI, terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak disingkat PNBP, dan hibah. Jika kita telisik pendapatan negara tahun 2019, maka kita dapat mengurainya secara prosentase, yaitu penerimaan pajak sebesar 83,1%. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 16,8% dan hibah sebesar 0,01%. Mengurai suatu angka-angka absolut ke dalam sebuah prosentase bertujuan antara lain untuk menyederhanakan baik penyebutan maupun pengingatan akan besaran-besaran angka absolut tertentu. Penyebutan angka dalam prosentase juga membantu pengkategorian suatu nilai absolut yang sangat panjang dan rumit diingat. Misalnya dalam triliunan rupiah, menjadi sesuatu yang sederhana sehingga mudah diingat dan dipakai untuk suatu pembahasan. Itulah sebabnya mengapa angka-angka dalam prosentase menjadi umum dipakai di dalam pembahasan-pembahasan analisa komparatif dan lain sebagainya karena mudah untuk disebut dan diingat serta dibandingkan. Mengenai pemilihan tahun 2019 sebagai sampel tahun anggaran pembahasan, disebabkan karena pada tahun 2019 neraca Indonesia dan hampir semua neraca negara-negara di dunia belum dikontaminasi oleh dampak-dampak destruktif dari pandemi coronavirus. Penerimaan pajak negara Republik Indonesia sebesar dibulatkan 83% dianggap sangat material dan signifikan karena dikatakan mewakili hampir seluruh pendapatan negara Republik Indonesia pada tahun sampel 2019. Mengapa penerimaan pajak dianggap material dan signifikan? Sebagai misal, jika penerimaan pajak negara mengalami penurunan 10% saja, maka total penerimaan negara akan berkurang sebesar 178 triliun rupiah. Sangat besar kan? Jadi kita setuju ya bahwa penerimaan pajak merupakan faktor signifikan mempengaruhi anggaran pendapatan negara Republik Indonesia. Jika demikian, pertanyaan selanjutnya, dari mana penerimaan pajak tersebut berasal? Sesuai terminologi dan definisi kata pajak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat KBBI, pajak adalah pungutan wajib. Biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Di dalam definisi pajak di atas paling tidak ada dua frase yang akan kami soroti, yakni frase dibayar oleh penduduk dan frase sehubungan dengan pendapatan pemilikan dan harga beli barang. Kedua frase ini berasal dari satu paragraf singkat, yaitu penduduk membayar pajak atas setiap pendapatan atau keuntungannya serta sesuatu barang yang dibeli dengan harga tertentu yang disepakati.
Nah, siapakah penduduk yang dimaksud oleh KBBI? Dan apakah yang dimaksud dengan membeli suatu barang atau jasa? Ya betul, penduduk tersebut itu adalah seluruh masyarakat Indonesia yang setiap saat mendapat pendapatan atau gaji jika dia seorang karyawan. Juga membayar pajak-pajak dari keuntungan yang diperolehnya jika dia seorang pengusaha. Termasuk juga setiap kali setiap penduduk negara plus 62 tercinta ini membeli misalnya mie instan, air mineral, rokok, pulsa, tiket, HP, TV, motor, mobil dan seterusnya. Semua harga yang disepakati atau harga beli barang tersebut itu sudah dimasukkan oleh produsen dan penjual suatu besaran pajak tertentu seperti PPN, PPh, BA, dan pungutan-pungutan lainnya. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat berkembang rumor bahwa penguasa akan memajaki juga komoditas kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, telur, gula dan seterusnya. Jadi, dari mana sumber anggaran pendapatan negara? Pajak. Siapakah pembayar pajak? Rakyat. Kalau begitu, siapakah yang membayar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN? Rakyat. Nah, jika APBN dalam pembelanjaannya ada sebagian dikorupsi, uang siapa yang dikorup? Uang rakyat. Jika misalnya penguasa berwacana menalangin kerugian mega skandal korupsi Jiwasraya sebesar 20 triliun rupiah dari APBN, siapakah yang akan membayarnya? Rakyat. Jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, itulah jawaban kronologi singkat, dari mana sumber anggaran pendapatan negara, dan siapa yang harus membayar jika dalam pembelanjaan APBN oleh pemegang kuasa anggaran ada sebagian dirampok oleh para koruptor bermental kotoran hewan. Joko Widodo setuju bila hukuman mati diberlakukan bagi para koruptor. Pemerintah bahkan akan menginisiasi revisi undang-undang tindak pidana korupsi jika aturan hukuman mati tersebut menjadi kehendak rakyat. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga akan mempertimbangkan terbitnya Perpu KPK setelah ada evaluasi menyeluruh terhadap undang-undang KPK yang baru serta sistem di internal KPK sendiri. Koruptor sama pelacur dosanya besar mana? Bingung. Saya kasih gambaran. Kalau kamu mau mikir, koruptor cari uang dengan menyengsarakan orang banyak. Pelacur mencari uang dengan memberi kesenangan pada orang banyak. Pikir saja sendiri. Besar